sebelum dikunyah-kunyah, Assalamualaikum semuanya. Hai guys, kenalin namaku Mareta Fairul Sulfianata Putri, biasanya dipanggil Mareta. Aku dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya yang bergu 211. Nah, nanti aku akan menjelaskan materi tentang kesehatan remaja. Nah, aku akan membahas tentang kesehatan reproduksi. Kalian penasaran nggak? Apa sih itu kesehatan reproduksi? Yuk, kita simak presentasinya. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin tentang kesehatan remaja. Oke. Yang pertama itu ada reproduksi. Jadi reproduksi adalah kemampuan seseorang dalam memiliki keturunan sebagai bagian dari upaya pelestarian kehidupan manusia sesuai dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah contoh alat kelamin pria. Oke, lalu ada fungsi yang kedua ada fungsi alat reproduksi pria, yaitu yang pertama ada vas deferens yang berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Lalu yang kedua penis, yaitu alat kelamin laki-laki. Yang ketiga ada uretra, yaitu saluran keluarnya air sendi dan sperma. Lalu yang keempat testis, yaitu tempat memproduksi sperma. Lalu ada epidermis yang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan mengangkut sperma. Lalu ada kelenjar Cooper, yaitu tempat produksi cairan proejakulasi saat terangsang. Lalu ada kelenjar prostat yang berfungsi untuk sumber nutrisi dan pelindung sperma dan penutup saluran kemih ketika ejakulasi. Lalu ada kandung kemih yang berfungsi berkumpulnya air kencing sebelum dikeluarkan. Ini adalah termasuk contoh alat kelamin wanita. Oke, yang pertama adalah fungsi alat reproduksi wanita. Yang pertama adalah labia majora untuk melindungi area kewanitaan dari kuman atau kotoran. Lalu ada labia minora sebagai pelindung vagina dan uretra. Lalu ada klitoris yang berfungsi memberikan kenikmatan seksual. Lalu ada simfisis yang memungkinkan urin keluar dari tubuh. Lalu ada kandung kemih yang menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Lalu ada fundus uteri yang fungsinya tempat tumbuh dan berkembangnya janin di dalam rahim. Lalu ada indung telur yang menghasilkan hormon dan melepaskan sel telur agar kehamilan dapat terjadi. Lalu ada ureter yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Lalu ada myometrium, yaitu kontraksi dan relaksasi rahim. Lalu ada endometrium yang fungsinya terjadi pembuahan atau implementasi di sana. Lalu ada leher rahim, yaitu memproduksi lendir atau mukus. Lalu ada vagina, yaitu saluran persalinan dan tempat masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluarnya darah. Lalu ada tuba Fallopi sebagai tempat pertemuannya sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Nah, proses kehamilan pada manusia. Yang pertama ada senggama. Apa sih itu senggama? Senggama adalah menempelnya alat kelamin pria dan wanita untuk menghasilkan keturunan. Lalu yang kedua ada pembuahan. Nah, apa sih itu pembuahan? Nah, pembuahan adalah bertemunya sel sperma dengan sel telur, lalu menjadi satu dan akan menempel ke uterus atau rahim. Setelah pembuahan menjadi zigot, setelah menjadi zigot menjadi embrio atau bakal janin, setelah menjadi embrio menjadi fetus atau janin lengkap. Nah, apa sih perbedaannya embrio dengan fetus? Embrio dengan fetus itu perbedaannya kalau fetus itu janinnya udah lengkap, ada tangan dan organ-organ lainnya. Kalau embrio janinnya belum lengkap, organ-organnya maupun bagian-bagian tubuhnya. Oke, note, senggama hanya untuk yang sudah halal atau menikah. Jika belum menikah, tindakannya atau sikapnya agar tidak terjerumus dalam dosa senggama adalah pengendalian diri yang kuat antara dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan. Apa sih pacaran itu? Oke, pacaran adalah persahabatan pria dengan wanita yang didasari rasa cinta yang berkelanjutan sampai ingin menjalin hubungan suami istri. Oke, di sini ada pacaran yang aman dan sehat. Nah, ada dua sudut atau dua sisi. Yang pertama sisi agama.
Nah, menurut sisi agama, pacaran yang aman dan sehat itu tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan syahwat atau senggama. Nah, kalau dari sudut kehidupan remaja, pacaran yang aman dan sehat itu pacaran yang tidak menimbulkan kerugian masa kini dan masa depan remaja, termasuk hamil di luar nikah dan tertular penyakit seperti HIV/AIDS dan lain-lain. Lalu ada sikap remaja apabila berpacaran. Yang pertama, bersikaplah keras pada pacar jika ia mulai merangsang daerah erotis. Nah, daerah erotis itu adalah daerah-daerah private atau daerah-daerah privasi di mana orang-orang itu tidak boleh menyentuhnya kecuali kita sendiri. Oke, yang nomor 2 ada menghindari berpergian ke tempat yang gelap dan sepi. Lalu yang ketiga, menjaga keperawanan. Nah, apa sih itu keperawanan? Keperawanan adalah selaput perawan atau himen yang terletak di mulut vagina yang masih utuh dari segi kesehatan reproduksi. Nah, note, kondom hanyalah sebuah alat yang mencegah bersatunya sperma dan sel telur saat persenggamaan. Akan tetapi, tidak selalu kondom dapat mencegah kehamilan. Oke, kehamilan dini. Nah, kehamilan dini adalah kehamilan yang terjadi terlalu dini pada remaja di mana belum siap secara fisik, mental, dan sosial. Oke, akibatnya kehamilan dini bagi remaja ada 2, yaitu yang pertama secara fisik dan secara psikologis. Nah, yang secara fisik, ibu atau remaja perempuan itu masih tahap pertumbuhan. Jadi mengakibatkan bayi terlahir dalam ketidaksempurnaan atau cacat atau kurang gizi dan mudah sakit. Yang secara psikologis itu menimbulkan rasa malu bagi yang mengalaminya, termasuk keluarga, cita-cita pun susah untuk direalisasikan, dan pendidikan pun terhenti. Nah, note, pada umumnya aborsi atau pengguguran janin akan dilakukan jika mereka takut akan terkena tekanan mental baik dari keluarga atau lingkungan. Aborsi dilakukan secara ilegal dengan bantuan dukun, bidan, ataupun dokter, di mana sebetulnya dilarang oleh undang-undang. Nah, infeksi menular seksual atau penyakit-penyakit seksual yang pertama ada gonorrhea atau kencing nanah yang disebabkan oleh kuman gonokokus yang masa tunasnya sekitar 1-5 hari. Tanda-tanda atau gejalanya adalah yang pertama, mulai rasa gatal pada penis, yang kedua, keluar nanah dan akhirnya penis menjadi luka, yang ketiga, pada wanita sering tanpa gejala, tetapi jika sudah parah akan terjadi kelenjar di labia mayor. Lalu yang keempat, apabila tertular pada bayi bisa menyebabkan kebutaan. Nah, pengobatannya adalah menggunakan penisilin dan antibiotik lainnya. Kedua ada sifilis atau raja singa, penyebabnya karena Treponema pallidum yang masa tunasnya sekitar 1-5 hari. Tanda-tanda atau gejalanya, tahap pertama yaitu luka di kemaluan, tapi hilang dalam beberapa hari, dan tahap kedua demam dan sakit kelenjar, dan tahap ketiga yaitu benjolan di kulit, pelunakan tulang, serta kerusakan saraf dan otot. Ya, yang tahap ketiga ini terjadi dalam beberapa tahun. Yang pengobatannya adalah dilakukan sedini mungkin menggunakan penisilin dan antibiotik lainnya, namun apabila terlambat, penyakit ini tidak bisa diobati. Yang ketiga ada AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Oke, lalu ada infeksi menular seksual lain atau IMS lain. Lalu ada ulcus mole. Nah, ulcus mole ini disebabkan oleh kuman Haemophilus. Tanda-tanda atau gejalanya adalah terjadi banyak benjolan merah dan sakit di sekitar kemaluan. Oke, selanjutnya ada lymphogranuloma venereum yang penyebabnya adalah virus. Nah, tanda-tanda atau gejalanya adalah benjolan kecil di sekitar kemaluan, mudah pecah dan mudah menyebar kemana-mana. Nah, selanjutnya ada herpes genitalis. Nah, herpes genitalis ini disebabkan oleh virus herpes, dan penyakit ini tuh mudah ditulari penyakit lain yang bisa membahayakan. Tanda-tandanya adalah gelembung berair di sekitar kemaluan. Lalu ada kondiloma acuminata. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus dan gejalanya adalah menimbulkan banyak kutil di sekitar kemaluan. Lalu ada candidiasis genitalis atau candidiasis vaginal. Nah, penyakit ini tuh disebabkan oleh jamur Candida albicans pada alat kelamin. Lalu ada trichomoniasis. Nah, penyakit ini tuh disebabkan oleh parasit Trichomonas vagialis yang menyerang saluran kemih. Sikap remaja apabila berpacaran, yang pertama ada menghindari segama, yang kedua adalah setia, dan yang ketiga adalah menggunakan kondom. Oke, selanjutnya ada KB atau keluarga berencana. Apa sih KB itu? KB adalah
ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur keluarga agar bahagia dan sejahtera baik di dunia dan di akhirat kelak sesuai dengan tugas dan kewajiban manusia menurut masing-masing agama. Oke, ada kaidah pelaksanaan KB. Yang pertama dititik beratkan dengan cara menentukan kapan keluarga siap mempunyai anak pertama atau seorang ibu siap untuk hamil. Nah, ada 4 arti KB itu. Yang pertama, secara biologis, yaitu alat-alat tubuhnya sudah cukup matang untuk hamil, melahirkan, dan menyusui buah hati. Lalu yang kedua, secara ekonomi, yaitu keluarga cukup punya persiapan dari segi finansial untuk merawat ibu hamil dan bayinya. Lalu yang ketiga, secara psikologis, yaitu kejiwaan wanita siap menjadi ibu dan kejiwaan laki-laki siap menjadi ayah. Lalu yang keempat, secara sosial moral, yaitu sesudah pernikahan, kesiapan ini terjadi pada umur 20 tahun ke atas. Lalu yang kedua adalah jarak kelahiran antara anak pertama dan kedua, dan kesanggupan keluarga memelihara 2 anak sekaligus. Lalu yang ketiga, kapan seorang wanita seharusnya berhenti hamil lagi karena alat tubuhnya sudah terlalu tua melakukan tugas reproduksi, kehamilan terakhir terjadi kurang lebih sebelum 35 tahun. Nah, teknik KB itu ada 4. Yang pertama adalah pencegahan bersatunya sperma dengan telur. Contohnya berpuasa, pengeluaran kondom, dan pengeluaran sperma di luar vagina. Yang kedua ada pencegahan pembuahan saat sperma dan telur bersatu. Contohnya penggunaan alat KB dalam rahim atau AKDR atau IUD. Seperti yang ada di atas sebelah sini. Seperti yang ada di atas. Oke, lalu ada yang nomor 3. Pencegahan pematangan telur pada wanita. Contohnya KB hormonal atau pil KB, lalu ada suntik KB, lalu ada susu KB. Nah, contohnya seperti yang di sebelahnya. Dan yang nomor 4 adalah penutupan saluran, pengeluaran sperma atau telur, atau sterilisasi. Nah, pada pria menggunakan vasektomi atau menutup saluran reproduksi atau menutup saluran vas deferens. Lalu pada wanita menggunakan tubektomi, menutup saluran reproduksi atau menutup saluran tuba falopi. Nah, ini adalah contoh dari vasektomi dan tubektomi. Nah, note, remaja yang belum menikah atau remaja pranikah harus memahami KB secara mendalam dan menyeluruh agar setiap saat siap menghadapi berbagai kemungkinan yang ada. Nah, gimana? Sudah paham kan tentang kesehatan reproduksi? Kita sebagai remaja harus selalu memperhatikan kesehatan reproduksi kita. Eits, sebelum aku akhiri, aku punya pantun nih. Mentari senja mulai tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Aku akhiri presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa lagi.